Baik, Om Swastiastu. Perkenalkan, kami kelompok model pembelajaran kuantum. Saya Sangketut Pujari Nugraha dengan NIM 2012011011, lalu Dwi Bayu Mustika dengan NIM 2012011007, dan Miftahur Rohman dengan NIM 2012011 dan 027. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu model pembelajaran kuantum. Pertama, latar belakang kemunculan pembelajaran kuantum. Tokoh utama di balik pembelajaran kuantum adalah Bobby De Porter, seorang ibu rumah tangga yang kemudian terjun di bidang bisnis, properti, dan keuangan. Dan setelah semua bisnisnya bangkrut, akhirnya menggeluti bidang pembelajaran. Dialah perintis, pencetus, dan pengembang utama pembelajaran kuantum. Semenjak tahun 1982, De Porter mematangkan dan mengembangkan gagasan pembelajaran kuantum di Supercamp, sebuah lembaga pembelajaran yang terletak di Kickford, Meadows, negara bagian California, Amerika Serikat. Supercamp sendiri didirikan atau dilahirkan oleh Learning Forum, sebuah perusahaan yang memusatkan perhatian pada hal ihwal pembelajaran guna pengembangan potensi diri manusia. Dengan dibantu oleh teman-temannya, terutama Eric Jensen, Greg Simmons, Mike Hemaksky, Mark Herdon, dan Sarah Singer-Nori. De Porter secara terprogram dan terencana menguji cobakan gagasan-gagasan pembelajaran kuantum kepada para remaja di Supercamp selama tahun-tahun awal dasawarsa 1980-an. Metode ini dibangun berdasarkan pengalaman dan penelitian terhadap 25.000 siswa dan sinergi pendapat ratusan guru di Supercamp. Supercamp inilah prinsip-prinsip dan metode-metode quantum learning menemukan bentuknya. Pada tahap awal perkembangannya, pembelajaran kuantum terutama dimaksudkan untuk membantu meningkatkan keberhasilan hidup dan karir para remaja di rumah atau ruang-ruang rumah, tidak dimaksudkan sebagai metode dan strategi pembelajaran untuk mencapai keberhasilan lebih tinggi di sekolah atau ruang-ruang kelas. Lambat laun, orang tua para remaja juga meminta kepada De Porter untuk mengadakan program-program pembelajaran kuantum bagi mereka. Mereka telah melihat hal yang telah dilakukan quantum learning pada anak-anak mereka, dan mereka ingin belajar untuk menerapkan teknik dan prinsip yang sama dalam hidup dan karir mereka sendiri. Perusahaan komputer, kantor pengacara, dan tentu agen-agen real estate mereka. Demikian lingkaran ini terus bergulir. Demikianlah metode pembelajaran kuantum berambah berbagai tempat dan bidang kegiatan manusia, mulai lingkungan pengasuhan di rumah atau parenting, lingkungan bisnis, lingkungan perusahaan, sampai dengan lingkungan kelas atau sekolah. Hal ini menunjukkan bahwa sebenarnya pembelajaran kuantum merupakan falsafah dan metodologi pembelajaran yang bersifat umum, tidak secara khusus diperuntukkan bagi pengajaran di sekolah. Falsafah dan metodologi pembelajaran kuantum yang telah dikembangkan, dimatangkan, dan diuji cobakan tersebut selanjutnya dirumuskan, dikemukakan, dan dituliskan secara utuh dan lengkap dalam buku Quantum Learning, Yun Seng Ling, The Genius in You. Buku ini diterbitkan pertama kali pada tahun 1992. Next, Anggun. Yang kedua ada landasan pembelajaran kuantum. Meskipun dinamakan pembelajaran kuantum, falsafah dan metodologi pembelajaran kuantum tidaklah diturunkan dan ditransformasikan secara langsung dari fisika kuantum yang sekarang sedang berkembang pesat. Tidak pula ditransformasikan dari prinsip-prinsip dan pandangan-pandangan utama fisika kuantum yang dikemukakan oleh Albert Einstein, seorang tokoh terdepan fisika kuantum. Jika ditelaah atau dibandingkan secara cermat, istilah kuantum yang melekat pada istilah pembelajaran atau learning ternyata tampak berbeda dengan konsep kuantum dalam fisika kuantum. Walaupun demikian, serba sedikit tampak juga kemiripannya. Kemiripannya terutama terlihat dalam konsep kuantum. Dalam fisika kuantum, istilah kuantum memang diberi konsep perubahan energi menjadi cahaya selain diyakini adanya keteraturan atau indeterminisme alam semesta. Sementara itu, dalam pandangan De Porter, istilah kuantum bermakna interaksi-interaksi yang mengubah energi menjadi cahaya, dan istilah pembelajaran kuantum bermakna interaksi-interaksi yang mengubah energi menjadi cahaya karena semua kehidupan adalah energi.
Di samping itu, dalam pembelajaran kuantum diyakini juga adanya keberagaman dan interdeterminisme. Konsep dan keyakinan ini lebih merupakan analogi rumus atau teori relativitas Einstein, bukan transformasi rumus teori relativitas Einstein. Hal ini makin tampak bila disimak pernyataan De Porter bahwa rumus yang terkenal dalam fisika kuantum adalah massa kali kecepatan cahaya kuadrat sama dengan energi. Mungkin Anda sudah pernah melihat persamaan ini tulis dengan E sama dengan mc2. Tubuh kita secara fisik adalah materi. Sebagai pelajar, tujuan kita adalah meraih sebanyak mungkin cahaya, interaksi, hubungan, inspirasi agar menghasilkan energi cahaya. Jelaslah di sini bahwa prinsip-prinsip pembelajaran kuantum bukan penurunan, adaptasi, modifikasi, atau transformasi prinsip-prinsip fisika kuantum, melainkan hanya sebuah analogi prinsip relativitas Einstein. Bahkan analogi term atau konsep saja jadi akar landasan pembelajaran kuantum, bukan fisika kuantum. Pembelajaran kuantum sesungguhnya merupakan ramuan atau rakitan dari berbagai teori atau pandangan psikologi, kognitif, dan pemrograman, neurologi, atau neurolinguistik yang jauh sebelumnya sudah ada. Di samping itu, ditambah dengan pandangan-pandangan pribadi atau temuan-temuan empiris yang diperoleh De Porter ketika mengembangkan konstruk awal pembelajaran kuantum. Sementara itu, dalam quantum teaching dikatakannya sebagai berikut. Quantum teaching adalah badan ilmu pengetahuan dan metodologi yang digunakan dalam rancangan, penyajian, dan fasilitasi supercamp. Diciptakan berdasarkan teori-teori pendidikan seperti accelerated learning, multiple intelligence, neurolinguistic programming, experiential learning, stochastic inquiry, cooperative learning, dan element of executive instruction. Paparan di atas menunjukkan bahwa ada bermacam-macam akar pandangan dan pikiran yang menjadi landasan pembelajaran kuantum. Berbagai akar pandangan dan pikiran itu diramu bahkan disatukan dalam sebuah model teoritis yang padu dan utuh sehingga tidak tampak lagi asalnya. Pada gilirannya, model teoritis tersebut diuji cobakan secara sistematis sampai ditemukan bukti-bukti empirisnya. Di antara berbagai akar pandangan dan pikiran yang menjadi landasan pembelajaran kuantum yang dikemukakan oleh De Porter di atas, tidak dapat dipungkiri bahwa pandangan-pandangan teori sugestologi atau pembelajaran akseleratif Lozano, teori kecerdasan ganda Gardner, teori pemrograman neurolinguistik atau NLP, Grinder dan Bandler, dan pembelajaran eksperiensial atau berdasarkan pengalaman, serta temuan-temuan mutakhir neurolinguistik mengenai peranan dan fungsi otak kanan mendominasi atau mewarnai secara kuat sosok pembelajaran kuantum. Teori kecerdasan ganda, teori pemrograman neurolinguistik, dan temuan-temuan mutakhir neurolinguistik sangat berpengaruh terhadap pandangan dasar pembelajaran kuantum mengenai kemampuan manusia selaku pembelajar, khususnya kemampuan otak dan pikiran pembelajar. Selain itu, dalam batas tertentu, teori dan temuan tersebut juga berpengaruh terhadap pandangan dasar pembelajaran kuantum tentang perancangan, penyajian, dan pemudahan atau fasilitasi proses pembelajaran untuk mengembangkan dan melejitkan potensi diri pembelajar, khususnya kemampuan dan kekuatan pikiran pembelajar. Sementara itu, pembelajaran akseleratif, pembelajaran eksperiensial, dan pembelajaran kooperatif sangat berpengaruh terhadap pandangan dasar pembelajaran kuantum terhadap kiat-kiat merancang, menyajikan, mengelola, memudahkan, dan mengorkestrasi proses pembelajaran yang efektif dan optimal, termasuk kiat memperlakukan faktor-faktor yang menentukan keberhasilan proses pembelajaran. Untuk pemaparan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, adapun ciri-ciri umum dari pembelajaran kuantum. Ciri yang pertama, walaupun memiliki akar landasan bermacam-macam, sebagaimana dikemukakan di atas, pembelajaran kuantum memiliki karakteristik umum yang dapat menetapkan dan menguatkan sosoknya. Beberapa karakteristik umum yang tampak membentuk sosok pembelajaran kuantum adalah sebagai berikut. Di mana ciri yang pertama adalah pembelajaran kuantum berpangkal pada psikologi kognitif, bukan fisika. Kuantum meskipun serba sedikit istilah dan konsep kuantum dipakai. Oleh karena itu, pandangan tentang pembelajaran, belajar, dan pembelajaran diturunkan, ditransformasikan, dan dikembangkan dari berbagai teori psikologi
psikologi kognitif, bukan teori fisika kuantum. Dapat dikatakan di sini bahwa pembelajaran kuantum tidak berkaitan erat dengan fisika kuantum, kecuali analogi beberapa konsep kuantum. Hal ini membuatnya lebih bersifat kognitif daripada fisik. Yang kedua adalah pembelajaran kuantum lebih bersifat humanistis, bukan positivistis empiris atau hewanistis. Dalam atau nafistis, manusia selaku pembelajar menjadi pusat perhatiannya. Potensi diri, kemampuan pikiran, daya motivasi, dan sebagai dari pembelajaran diyakini dapat berkembang secara maksimal atau optimal. Hadiah dan hukuman dipandang tidak ada karena semua usaha yang dilakukan manusia patut dihargai. Kesalahan dipandang sebagai gejala manusiawi. Ini semua menunjukkan bahwa keseluruhan yang ada pada manusia dilihat dalam perspektif humanistis. Ciri yang ketiga yaitu pembelajaran kuantum lebih bersifat konstruktivis atau tis, bukan positivistis, empiritis, behavioristis, atau manurasionistis. Karena itu, menurut hemat penulis, nuansa konstruktivisme dalam pembelajaran kuantum relatif kuat. Malah dapat dikatakan di sini bahwa pembelajaran kuantum merupakan salah satu cerminan filsafat konstruktivisme kognitif, bukan konstruktivisme sosial. Meskipun demikian, berbeda dengan konstruktivisme kognitif lainnya yang kurang begitu mengedepankan atau mengutamakan lingkungan, pembelajaran kuantum justru menekankan pentingnya peran lingkungan dalam mewujudkan pembelajaran yang efektif dan optimal dan memudahkan keberhasilan tujuan pembelajaran. Selanjutnya adalah ciri yang keempat. Ciri yang keempat yaitu pembelajaran kuantum berupaya memadukan atau mengintegrasikan, menyinergikan, dan mengolaborasikan faktor potensi diri manusia selaku pembelajar dengan lingkungan fisik dan juga mental. Sebagai konteks pembelajaran, atau lebih tepat dikatakan di sini bahwa pembelajaran kuantum tidak memisahkan dan tidak membedakan antara responsivitas dan res ekstanda, antara apa yang di dalam dan apa yang di luar. Dalam pandangan pembelajaran kuantum, lingkungan fisikal mental dan kemampuan pikiran atau diri manusia sama-sama pentingnya dan saling mendukung. Karena itu, baik di lingkungan maupun kemampuan Mohon maaf, Saudara Bayu, mikrofonnya di-mute. selanjutnya. Baik, ciri yang kelima adalah pembelajaran kuantum memusatkan perhatian pada interaksi yang bermutu dan bermakna, bukan sekadar transaksi makna. Dapat dikatakan bahwa interaksi telah menjadi kata kunci dan konsep sentral dalam pembelajaran kuantum. Karena itu, pembelajaran kuantum memberikan tekanan pada pentingnya interaksi, frekuensi, dan akumulasi interaksi yang bermutu dan bermakna. Di sini, proses pembelajaran dipandang sebagai penciptaan interaksi-interaksi bermutu dan bermakna yang dapat mengubah energi, kemampuan pikiran, dan bakat alamiah pembelajar menjadi cahaya-cahaya yang bermanfaat bagi keberhasilan pembelajar. Interaksi yang tidak mampu mengubah energi menjadi cahaya harus dihindari, kalau perlu dibuang jauh dalam proses pembelajaran. Dalam kaitan inilah, komunikasi menjadi sangat penting dalam pembelajaran kuantum. Selanjutnya adalah ciri yang keenam. Ciri yang keenam adalah pembelajaran kuantum sangat menekankan pada pemercepatan pembelajaran dengan taraf keberhasilan tinggi. Di sini, pemercepatan pembelajaran diandaikan sebagai lompatan kuantum. Pendeknya, menurut pembelajaran kuantum, proses pembelajaran harus berlangsung cepat dengan keberhasilan tinggi. Untuk itu, segala hambatan dan halangan yang dapat melambatkan proses pembelajaran harus disingkirkan, dihilangkan, atau dieliminasi. Di sini, berbagai kiat, cara, dan teknik dapat dipergunakan. Misalnya, pencahayaan, iringan musik, suasana yang menyegarkan, lingkungan yang nyaman, penataan tempat duduk yang rileks, dan sebagainya.
Jadi, segala sesuatu yang menghalangi percepatan pembelajaran harus dihilangkan pada suatu. Diciptakan, dikelola sebaik-baiknya. Selanjutnya adalah ciri yang ketujuh. Ciri yang ketujuh adalah pembelajaran kuantum sangat menekankan kealamiahan dan kewajaran proses pembelajaran, bukan keartifisialan, sialan atau keadaan yang dibuat-buat. Kealamiahan dan kewajaran menimbulkan suasana nyaman, segar, sehat, rileks, santai, dan menyenangkan. Sedang keartifisialan dan kepura-puraan menimbulkan suasana tegang, kaku, dan membosankan. Karena itu, pembelajaran harus dirancang, disajikan, dikelola, dan difasilitasi sedemikian rupa sehingga dapat menciptakan atau mewujudkan proses pembelajaran yang alamiah dan wajar. Disinilah para perancang dan pelaksana pembelajaran harus bekerja secara proaktif dan suportif untuk menciptakan kealamiahan dan kewajaran proses pembelajaran. Selanjutnya adalah ciri ke-8. Ciri yang ke-8 adalah pembelajaran kuantum sangat menekankan kebermaknaan dan kebermutuaan proses pembelajaran. Proses pembelajaran yang tidak bermakna dan tidak bermutu membuahkan kegagalan dalam arti tujuan pembelajaran tidak tercapai. Sebab itu, segala upaya yang memungkinkan terwujudnya kebermaknaan dan kebermutuan pembelajaran harus dilakukan oleh pengajar atau fasilitator. Dalam hubungan inilah perlu dihindarkan pengalaman yang dapat dimengerti dan berarti bagi pembelajar. Terutama pengalaman pembelajar perlu diakomodasi secara memadai. Pengalaman yang asing bagi pembelajar tidak perlu dihadirkan karena hal ini hanya membuahkan kemampuan proses pembelajaran. Untuk itu dapat dilakukan upaya membawa dunia pembelajar ke dalam dunia pengajar pada satu pihak dan pada pihak lainnya, mengantarkan dunia pengajar ke dalam dunia pembelajar, dan hal ini perlu dilakukan secara seimbang. Selanjutnya adalah ciri ke-9. Ciri ke-9 yaitu pembelajaran kuantum memiliki model yang memadukan konteks dan isi pembelajaran. Konteks pembelajaran meliputi suasana yang memberdayakan, landasan yang kukuh, lingkungan yang menggairahkan atau mendukung, dan rancangan belajar yang dinamis. Isi pembelajaran meliputi penyajian yang prima, pemfasilitasan yang lentur, keterampilan belajar untuk belajar, dan keterampilan hidup. Konteks dan isi ini tidak terpisahkan, saling mendukung, bagaikan sebuah orkestra yang memainkan simfoni. Pemisahan keduanya hanya akan membuahkan kegagalan pembelajaran. Kepaduan dan kesesuaian keduanya secara fungsional akan membuahkan keberhasilan pembelajaran yang tinggi. Ibaratnya permainan simfoni yang sempurna yang dimainkan dalam sebuah orkestra. Selanjutnya adalah ciri yang ke-10, yaitu pembelajaran kuantum memusatkan perhatian pada pembentukan keterampilan akademis, keterampilan dalam hidup, dan prestasi fisikal atau material. Ketiganya harus diperhatikan, diberlakukan, dan dikelola secara seimbang dan relatif sama dalam proses pembelajaran. Tidak bisa hanya salah satu di antaranya. Dikatakan demikian karena pembelajaran yang berhasil bukan hanya terbentuknya keterampilan akademis dan prestasi fisikal pembelajar, namun lebih penting lagi adalah terbentuknya keterampilan hidup pembelajar. Untuk itu, kurikulum harus disusun sedemikian rupa sehingga dapat terwujud kombinasi harmonis antara keterampilan akademis, keterampilan hidup, dan prestasi fisikal. Selanjutnya adalah ciri ke-11, yaitu pembelajaran kuantum menempatkan nilai dan keyakinan sebagai bagian penting proses pembelajaran. Tanpa nilai dan keyakinan tertentu, proses pembelajaran kurang bermakna. Untuk itu, pembelajaran harus memiliki nilai dan keyakinan tertentu yang positif dan proses pembelajaran. Di samping itu, proses pembelajaran hendaknya menanamkan nilai dan keyakinan positif dalam diri pembelajar. Nilai dan keyakinan negatif akan membuahkan kegagalan proses pembelajaran. Misalnya, pembelajaran perlu memiliki keyakinan bahwa kesalahan atau kegagalan merupakan tanda telah belajar. Kesalahan atau kegagalan bukan tanda bodoh atau akhir segalanya.
Dalam proses pembelajaran dikembangkan nilai dan keyakinan bahwa hukuman dan hadiah atau punishment dan reward tidak diperlukan karena setiap usaha harus diakui dan dihargai. Nilai dan keyakinan positif seperti ini perlu terus-menerus dikembangkan dan dimantapkan. Makin kuat dan mantap nilai dan keyakinan positif yang dimiliki oleh pembelajar, kemungkinan berhasil dalam pembelajaran akan semakin tinggi. Dikatakan demikian sebab nilai-nilai ini menjadi kacamata yang dengannya kita memandang dunia. Kita mengevaluasi, menetapkan prioritas, menilai, dan bertingkah laku berdasarkan cara kita memandang kehidupan melalui kacamata ini. Ungkap Deporter dalam Quantum Business tahun 2000 pada halaman 54. Selanjutnya di ciri yang ke-12, yaitu pembelajaran kuantum mengutamakan keberagaman dan kebebasan. Bukan keseberagaman dan ketertiban, bahwa keberagaman dan kebebasan dapat dikatakan sebagai kata kunci selain interaksi. Karena itu, dalam pembelajaran kuantum dikembangkan ucapan, selamat datang keberagaman dan kebebasan. Selamat tinggal, keseragaman, dan ketertiban. Disinilah perlunya diakui keragaman gaya bahasa siswa atau pembelajar, dikembangkan aktivitas-aktivitas pembelajar yang beragam dan digunakan bermacam-macam kiat dan periode pembelajaran. Pada sisi lain, perlu disingkirkan penyeragaman gaya belajar pembelajar, aktivitas pembelajaran di kelas, dan penggunaan kiat dan metode pembelajaran. Selanjutnya ciri yang terakhir adalah ciri yang ke-13, yaitu pembelajaran kuantum mengintegrasikan totalitas tubuh dan pikiran dalam proses pembelajaran. Aktivitas total antara tubuh dan pikiran membuat pembelajaran bisa berlangsung lebih nyaman dan hasilnya lebih optimal. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya adalah prinsip-prinsip utama pembelajaran kuantum. Prinsip dapat berarti yang pertama aturan, aksi, atau perbuatan yang diterima atau dikenal. Dan yang kedua adalah sebuah hukum, aksioma, atau doktrin fundamental. Pembelajaran kuantum juga dibangun di atas aturan, aksi, hukum, aksioma, dan atau doktrin fundamental mengenai dengan pembelajaran dan pembelajar. Setidak-tidaknya ada 3 macam prinsip utama yang membangun sosok pembelajaran kuantum. Ketiga prinsip utama yang dimaksud adalah sebagai berikut. Yang pertama, prinsip utama pembelajaran kuantum yang berbunyi, bawalah dunia mereka ke dalam dunia kita dan antarkan dunia kita ke dalam dunia mereka. Setiap bentuk interaksi dengan pembelajar, setiap rancangan kurikulum, dan setiap metode pembelajaran harus dibangun di atas prinsip utama tersebut. Prinsip tersebut menuntut pengajar untuk memasuki dunia pembelajar sebagai langkah pertama pembelajaran. Selain juga mengharuskan pengajar untuk membangun jembatan otentik memasuki kehidupan pembelajar. Untuk itu, pengajar dapat memanfaatkan pengalaman-pengalaman yang dimiliki pembelajar sebagai titik tolaknya. Dengan jalan ini, pengajar akan mudah membelajarkan pembelajar baik dalam bentuk memimpin, mendampingi, dan memudahkan pembelajar menuju kesadaran dan ilmu yang lebih luas. Jika hal tersebut dapat dilaksanakan, maka pembelajar maupun pengajar akan memperoleh pemahaman baru. Di samping berarti dunia pembelajar diperluas, hal ini juga berarti dunia pengajar diperluas. Disinilah dunia kita menjadi dunia bersama pengajar dan pembelajar. Inilah dinamika pembelajar manusia selaku pembelajar. Selanjutnya yang kedua adalah dalam pembelajaran kuantum juga berlaku prinsip bahwa proses pembelajaran merupakan permainan orkestra simfoni. Selain memiliki lagu atau partitur, pemain simfoni ini memiliki struktur dasar chord. Struktur dasar chord ini dapat disebut prinsip-prinsip dasar pembelajaran kuantum. Dan ada 5 prinsip-prinsip dasar ini, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, ketahuilah bahwa segalanya berbicara. Dalam pembelajaran kuantum, segala sesuatu, mulai lingkungan pembelajaran sampai dengan bahasa tubuh pengajar, penataan ruang sampai sikap guru,
mulai kertas yang dibagikan oleh pengajar sampai dengan rancangan pembelajaran, semuanya mengirim pesan tentang pembelajaran. Dan yang kedua adalah ketahuilah bahwa segalanya bertujuan. Semua yang terjadi dalam proses pengubahan energi menjadi cahaya mempunyai tujuan. Tidak ada kejadian yang tidak bertujuan. Baik pembelajar maupun pengajar harus menyadari bahwa kejadian yang dibuatnya selalu bertujuan. Yang ketiga adalah sadarilah bahwa pengalaman mendahului penamaan. Proses pembelajaran paling baik terjadi ketika pembelajar telah mengalami informasi sebelum mereka memperoleh nama untuk apa yang mereka pelajari. Dikatakan demikian karena otak manusia berkembang pesat dengan adanya stimulan yang kompleks, yang selanjutnya akan menggerakkan rasa ingin tahu. Yang keempat adalah akuilah setiap usaha yang dilakukan dalam pembelajaran. Pembelajaran atau belajar selalu mengandung resiko besar. Dikatakan demikian karena pembelajaran berarti melangkah keluar dari kenyamanan dan kemapanan di samping berarti membongkar pengetahuan sebelumnya. Pada waktu pembelajaran dilakukan, langkah keluar ini mereka patut memperoleh pengakuan atas kecakapan dan kepercayaan diri mereka. Bahwa sekalipun mereka berbuat kesalahan, perlu diberi pengakuan atas usaha yang telah mereka lakukan. Yang kelima adalah sadarilah bahwa sesuatu yang layak dipelajari, layak pula dirayakan. Segala sesuatu yang layak dipelajari oleh pembelajar sudah pasti layak pula dirayakan keberhasilannya. Perayaan atas apa yang telah dipelajari dapat memberikan balikan mengenai kemajuan dan meningkatkan asosiasi emosi positif dengan pembelajaran. Yang ketiga, dan selanjutnya yang ketiga adalah dalam pembelajaran kuantum juga berlaku prinsip bahwa pembelajaran harus berdampak bagi terbentuknya keunggulan. Dengan kata lain, pembelajaran perlu diartikan sebagai pembentukan keunggulan. Oleh karena itu, keunggulan ini bahkan telah dipandang sebagai jantung fondasi pembelajaran kuantum. Ada 8 prinsip keunggulan yang juga disebut 8 kunci keunggulan yang diyakini dalam pembelajaran kuantum. 8 kunci keunggulan itu sebagai berikut. Yang pertama, terapkanlah hidup dalam integrasi. Dalam pembelajaran, bersikaplah apa adanya, tulus dan menyeluruh yang lahir ketika nilai-nilai dan perilaku kita menyatu. Hal ini dapat meningkatkan motivasi belajar yang pada gilirannya mencapai tujuan belajar. Dengan kata lain, integritas dapat membuka pintu jalan menuju prestasi puncak. Kunci yang kedua adalah akuilah kegagalan dapat membawa kesuksesan. Dalam pembelajaran, kita harus mengerti dan mengakui bahwa kesalahan atau kegagalan dapat memberikan informasi kepada kita yang diperlukan untuk belajar lebih lanjut sehingga kita dapat berhasil. Kegagalan janganlah membuat cemas terus-menerus dan diberi hukuman karena kegagalan merupakan tanda bahwa seseorang telah belajar. Yang ketiga adalah berbicaralah dengan niat baik. Dalam pembelajaran perlu dikembangkan keterampilan berbicara dalam arti positif dan bertanggung jawab atas komunikasi yang jujur dan langsung. Niat baik berbicara dapat meningkatkan rasa percaya diri dan motivasi belajar pembelajar. Selanjutnya yang keempat adalah tegaskanlah komitmen. Dalam pembelajaran baik pengajar maupun pembelajar dapat mengikuti visi misi tanpa ragu-ragu. Tetap pada rel yang telah ditetapkan. Untuk itu, mereka perlu melakukan apa saja untuk menyelesaikan pembelajaran. Disinilah perlu dikembangkan slogan, saya harus menyelesaikan pekerjaan yang memang harus saya selesaikan, bukan yang hanya saya senangi. Selanjutnya, kunci yang kelima adalah jadilah pemilik. Dalam pembelajaran harus ada tanggung jawab. Tanpa tanggung jawab, tidak mungkin terjadi pembelajaran yang bermakna dan bermutu. Karena itu, pengajar dan pembelajar harus bertanggung jawab atas apa yang menjadi tugas mereka. Mereka hendaklah menjadi manusia yang dapat diandalkan. Seseorang yang bertanggung jawab. Selanjutnya yang keenam adalah tetaplah lentur. Dalam pembelajaran, pertahankan kemampuan untuk mengubah yang sedang dilakukan untuk memperoleh hasil yang diinginkan.
Pembelajar lebih-lebih pengajar harus pandai-pandai membaca lingkungan dan suasana, dan harus pandai-pandai mengubah lingkungan dan suasana bila mana diperlukan. Misalnya di kelas, guru dapat saja mengubah rencana pembelajaran bila mana diperlukan demi keberhasilan siswa-siswanya. Jangan mati-matian mempertahankan pembelajaran yang telah dibuat. Yang ketujuh adalah pertahankanlah keseimbangan. Dalam pembelajaran, pertahankan jiwa, tubuh, emosi, dan semangat dalam satu kesatuan dan kesejajaran agar proses dan hasil pembelajaran efektif dan optimal. Tetap pada keseimbangan merupakan proses belajar yang membutuhkan penyesuaian terus-menerus sehingga diperlukan sikap dan tindakan cermat dari pembelajar dan pengajar. Dan selanjutnya adalah yang keenam, tetaplah lentur. Dalam pembelajaran, pertahankan kemampuan untuk mengubah yang sedang dilakukan untuk memperoleh hasil yang diinginkan. Pembelajar, lebih-lebih pengajar, harus pandai-pandai membaca lingkungan dan suasana. Dan harus pandai-pandai mengubah lingkungan dan suasana apabila diperlukan. Misalnya, ketika di kelas, guru dapat saja mengubah rencana pembelajaran bila mana diperlukan demi keberhasilan siswa-siswanya. Jangan mati-matian mempertahankan pembelajaran yang telah dibuat. Selanjutnya yang ketujuh adalah pertahankan keseimbangan. Dalam pembelajaran, pertahankan jiwa, tubuh, emosi, dan semangat dalam satu kesatuan dan kesejajaran agar proses dan hasil pembelajaran efektif dan optimal. Tetap dalam keseimbangan merupakan proses berjalan yang membutuhkan penyesuaian terus-menerus sehingga diperlukan sikap dan tindakan cermat dari pembelajar dan pengajar. Selanjutnya, bagian yang kelima adalah pandangan kuantum tentang pembelajaran dan pembelajar. Selain memiliki karakteristik umum dan prinsip-prinsip utama seperti dikemukakan di atas, pembelajaran kuantum memiliki pandangan tertentu tentang pembelajaran dan pembelajar. Beberapa pandangan mengenai pembelajaran dan pembelajar yang dimaksud dapat dikemukakan secara ringkas sebagai berikut. Yang pertama adalah pembelajaran berlangsung secara aktif karena pembelajar itu aktif dan kreatif. Bukti keaktifan dan kekreatifan itu dapat ditemukan dalam peranan dan fungsi otak kanan dan otak kiri pembelajar. Pembelajaran pasif mengingkari kenyataan bahwa pembelajar itu aktif dan kreatif, mengingkari peranan dan fungsi otak kanan dan kiri. Selanjutnya yang kedua adalah pembelajaran berlangsung efektif dan optimal bila didasarkan pada karakteristik gaya belajar pembelajar sehingga penting sekali pemahaman atau gaya belajar pembelajar. Pembelajaran berlangsung efektif dan optimal bila didasarkan pada karakteristik gaya pembelajar sehingga penting sekali pemahaman atas gaya belajar pembelajar. Setidaknya ada 3 gaya belajar yang harus diperhitungkan dalam proses pembelajaran, yaitu gaya auditoris, gaya visual, dan gaya kinestetis. Selanjutnya yang ketiga adalah pembelajaran berlangsung efektif dan optimal bila tercipta atau terdapat suasana nyaman, menyenangkan, rileks, sehat, dan menggairahkan sehingga kenyamanan, kesenangan, kerileksan, dan kegairahan dalam pembelajaran perlu diciptakan dan dipelihara. Pembelajar dapat mencapai hasil optimal bila berada dalam suasana nyaman, menyenangkan, rileks, sehat, dan menggairahkan. Untuk itu, baik lingkungan fisikal, lingkungan mental, dan suasana harus dirancang sedemikian rupa agar membangkitkan kesan nyaman, rileks, menyenangkan, sehat, dan menggairahkan. Selanjutnya, bagian yang keempat adalah slide selanjutnya. Selanjutnya, bagian yang keempat adalah pembelajaran melibatkan lingkungan fisikal, mental, dan kemampuan pikiran atau potensi diri pembelajar secara serempak. Oleh karena itu, penciptaan dan pemeliharaan lingkungan yang tepat sangat penting bagi tercapainya proses pembelajaran yang efektif dan optimal. Dalam konteks inilah perlu dipelihara
suasana positif, aman, suportif, santai, dan menyenangkan. Lingkungan belajar nyaman membangkitkan semangat dan bernuansa musikal, dan lingkungan fisik yang partisipatif, saling menolong, mengandung permainan, dan sejenisnya. Selanjutnya bagian yang kelima adalah pembelajar, terutama pengajaran membutuhkan keserasian konteks dan isi. Segala konteks pembelajaran perlu dikembangkan secara serasi dengan isi pembelajaran. Untuk itulah harus diciptakan dan dipelihara suasana yang memberdayakan atau menggairahkan. Landasan yang kukuh, lingkungan fisikal mental yang mendukung, dan rancangan pembelajaran yang dinamis. Selain itu, perlu juga diciptakan dan dipelihara penyajian yang prima, pemfasilitasan yang lentur, keterampilan pembelajar yang merangsang untuk belajar, dan keterampilan hidup yang suportif. Selanjutnya yang keenam adalah pembelajaran berlangsung optimal bila mana ada keragaman dan kebebasan, karena pada dasarnya pembelajar amat beragam dan memerlukan kebebasan. Karena itu, keberagaman dan kebebasan perlu diakui, dihargai, dan diakomodasi dalam proses pembelajaran. Keseragaman dalam ketertiban atau dalam arti kekakuan harus dihindari karena mereduksi dan menyederhanakan potensi dan karakteristik pembelajar. Potensi dan karakteristik pembelajar sangat beragam yang memerlukan suasana bebas untuk aktualisasi dan artikulasi. Baik, sekian dari saya. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kami mohon maaf jika ada kesalahan kata, kami tutup dengan Parame Santi. Om Santi, 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 Om.